Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 11 Rabiul Awal 1437 Hijriah, kita duduk bersama untuk kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, bahwa karena kita sangat jauh dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingin mengulang yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari sekarang menjadi termasuk tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cinta itu para sahabat dijamin surga. Ya, yang dengan cinta itu para sahabat dijamin surga. Di awal kajian ini, di awal kajian pengulangan ini, karena mungkin pekan depan kita liburkan dulu kajiannya karena saya pergi umroh, maka kita akan memulai kajian dari benar-benar awal setelah umroh insyaallah ta'ala. Saya akan memberikan muqaddimah. Muqaddimah yang pertama berkaitan dengan pentingnya belajar sejarah. Coba perhatikan perkataan-perkataan para ulama tentang pentingnya belajar sejarah. Di antaranya perkataan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon ini di catatannya yang rapi. Ya. Pertemuan pertama pengulangan ini pentingnya belajar sejarah. Poin pertama, pentingnya belajar sejarah. Pentingnya belajar sejarah kita lihat dari ulama-ulama terdahulu perkataannya. Seperti perkataan para sahabat, di antaranya Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Ali bin Husain, berarti ini bukan cucu, tetapi apa? Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Husain radhiyallahu anhuma mengatakan, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Qur'an. Kami mengajarkan sejarah Nabi sebagaimana kami mengajarkan surat Al-Qur'an. Apa hukum mengajarkan surat Al-Qur'an? Wajib. Maka begitu pula belajar tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya wajib. Dan Ali bin Husain ini berarti beliau adalah tabi'i. Seorang tabi'i mengatakan seperti ini. Dan ini disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabus Sami' yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi menurut Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwa mempelajari Al-Qur'an, sejarah Nabi seperti mempelajari Al-Quran. Mereka dahulu diajarkan sejarah Nabi sebagaimana mereka diajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya belajar sejarah. Kemudian perkataan yang lain, perkataan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i terkenal, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, kalau ingin pendeknya Ibnu Syihab Az-Zuhri.
Beliau mengatakan fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Di dalam ilmu sejarah terdapat ilmu akhirat dan ilmu dunia. Subhanallah. Dalam ilmu sejarah kita akan mendapati ilmu akhirat dan ilmu dunia. Coba lihat perkataan yang ajib lagi dari ulama Islam abad ke-5 Hijriyah. Ibnul Jauzi itu hidup di abad yang ke-5 kalau tidak salah. Ya, sebentar. Ibnul Jauzi mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'aitul ishtighala bil fiqh wa sama'il hadithi la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa an yumjaza birraqaiqi wan nadhari fi siyaris salafis salih. Aku melihat, aku berpendapat, menyibukkan diri dengan belajar ilmu fikih, mendengar periwayatan hadis tidak cukup untuk memperbaiki hati. Oh, subhanallah. Kecuali ketika dicampur dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan adab dan mempelajari kisah-kisah salafus salih. Ya, betul. Beliau ulama Islam abad ke-6 Hijriah, meninggal tahun 597 Hijriah. Ya. Ini menunjukkan pentingnya belajar sejarah. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang disebutkan oleh Urwah ibnu Zubair. Ubaidullah bin Utbah menceritakan majlisnya Abdullah bin Abbas. Di Ubaidullah ada nama seorang Ubaidullah bin Utbah, menceritakan bagaimana majlis ilmunya Abdullah bin Abbas. Walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddithuna al-ashiyyah kullaha fil maghazi. Aku pernah hadir di majlisnya Abdullah bin Abbas. Satu siangan penuh, satu hari penuh, dari pagi sampai sore cuma menceritakan sejarah. Ini pentingnya sejarah, belajar sejarah. Ya. Bahkan disebutkan kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qad khassasa juz'an min yaumi litadrisil maghazi. Bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengkhususkan beberapa hari yang beliau miliki dalam sepekan itu khusus untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi perkataan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini ulama Islam abad ke-4 Hijriyah kalau tidak salah. Ya. Beliau ini hidup beliau abad ke-5, hampir abad ke-5. Beliau meninggal pada tahun 458 Hijriyah. Ibnu Hazm berkata, inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi lakafa. Subhanallah, indah perkataannya. Sesungguhnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang mentadabburinya, mendalaminya, maka ini mengkonsekuensikan dia pasti harus mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak kita dapati orang yang kafir, orientalis, Yahudi, Nasrani, pendeta yang mempelajari sejarah Rasul akhirnya masuk Islam karena taqtadi tasdiqahu daruratan, mengkonsekuensikan pasti mempercayainya.
wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah haqqan, dan pasti akan bersyahadat bahwa beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Kemudian perkataan yang menarik, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai mukjizat kecuali sejarah beliau sudah cukup sebagai mukjizat. Indah, perkataan luar biasa. Walau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Kalau seandainya Nabi enggak punya mukjizat, enggak bisa membelah bulan, tidak bisa keluar dari air dari sela-sela jemarinya, tidak bisa memperbanyak makanan seseorang yang mengundangnya, tidak bisa menghidupkan orang mati, tidak bisa apalagi berbicara dengan binatang, berbicara dengan pohon, ya, tidak mempunyai Al-Quran, maka sejarah beliau sudah cukup sebagai apa? Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi perkataan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, wa min huna tu'lamu ta'lamu ittirar al-'abdi fawqa kulli darurati ila ma'rifati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bih. Dari sini kita ketahui bahwa terpaksanya, daruratnya seorang hamba benar-benar dalam keadaan terpaksa harus mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau, wa tasdiqu fima akhbar, dan mempercayai apa yang beliau beritahukan, wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, lihat, la sabila ila sa'adati wal falahi la fid dunya wala fil akhirah illa ala aidir rusul. Sesungguhnya tidak ada jalan untuk sebahagia, beruntung di dunia dan di akhirat kecuali di atas tangan para rasul. Maka di sini wajib untuk mengetahui sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat lagi kenapa sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam penting. Kalau tadi saya ambilkan dari perkataan-perkataan para ulama. Kenapa sejarah Rasul penting? Karena ini yang kedua. Ya, kalau tadi perkataan-perkataan ulama tentang pentingnya sejarah. Karena yang kedua, karena sejarah adalah merupakan bagian dari agama ini. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsu, akan tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim." Dan telah kami turunkan kepada engkau az-zikra, peringatan, untuk engkau menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan atas mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah mempelajari sejarah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat penting, karena sejarah merupakan apa? Bagian agama. Allah berfirman juga dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Tidak mungkin kita mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kecuali ketika kita mengetahui apa? Mengetahui apa? Sejarah beliau. Ya, mengetahui sejarah beliau. Dan walhamdulillah di zaman sekarang, mulai semenjak dahulu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis dengan rapi. Bahkan sampai dengan sanad-sanadnya. Baik. Yang ketiga, pentingnya mempelajari sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kita sedang mempelajari sejarah manusia yang paling agung sepanjang hidup manusia. Kita sekarang mempelajari sejarah seseorang yang paling agung
sepanjang hidup manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Yang keberapa setelah ini? Yang keempat. Kenapa mempelajari sejarah penting? Karena mempelajari sejarah penting untuk memahami kitabullah. Bagaimana kita paham tentang Al-Quran tanpa mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kebanyakan ayat turun disebabkan ada apa? Ada apa? Asbab nuzul namanya. Asbab nuzul itu artinya apa? Cerita. Kenapa ayat ini turun? Karena ada sebabnya. Nah, itu menunjukkan bahwa fahmul kitab ala qadri ma'rifatina bisiratin nabawiyah. Pemahaman terhadap Al-Quran yang kita wajib memahaminya itu sesuai dengan apa? Pengetahuan kita terhadap apa? Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat penjelasan dari seorang ulama menarik, yaitu Ibnu Badris, wa fiqhul Qur'anil Karim yutawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatih. Artinya pemahaman terhadap Al-Quran itu tergantung terhadap pemahaman terhadap apa? Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian termasuk kenapa mempelajari sejarah penting, karena pokok dasar beragama seseorang adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pokok dasar keimanan, keislaman, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam 3 landasan utama, ya, penulis mengatakan, wahai saudaraku muslim, semoga Allah merahmatimu, wajib diketahui olehmu 3 hal. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal nabinya. Yang ketiga, mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatul islami bil adillatihi syar'iyyah. Nah, makanya kita katakan yang keberapa? Yang kelima tadi, bahwa kenapa penting mempelajari sejarah? Karena pokok dasar Islam adalah apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada orang bertanya, Pak, apa yang harus kita kenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Catat, apa yang harus kita kenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Yang pertama, mengenal nasabnya. Yang kedua, mengenal tahun dan tempat dilahirkannya. Yang pertama, mengenal nasabnya. Yang kedua, mengenal tahun dan tempat kelahirannya. Dan hijrahnya, itu masih yang kedua itu. Mengenal nasab yang pertama. Yang kedua, mengenal tahun dan tempat kelahirannya dan hijrahnya. Yang ketiga, mengenal kehidupan beliau menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Mengenal apa tadi? Kehidupan beliau menjadi nabi dan rasul. Ini hal-hal yang perlu kita bicarakan tatkala kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat,
Dengan wahyu apa beliau menjadi nabi dan rasul? Ya. Bimadza kana nabiyyan wa rasulan. Dengan wahyu apa beliau menjadi nabi dan rasul? Yang kelima, ajaran beliau itu apa? Mengenal ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sebab yang keberapa? Kenapa penting? Yang keenam. Kenapa penting belajar sejarah? Karena dengan belajar sejarah semua disiplin ilmu Islam kita ketahui. Masya Allah. Dengan belajar sejarah semua disiplin Islam kita akan mengetahuinya. Apa saja disiplin ilmu Islam? Akidah. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, akhlak, muamalah, tingkah laku. Yang keempat, dakwah kepada Allah. Subhanallah. Ini semua ada di dalam apa? Sejarah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di situ letak pentingnya belajar sejarah. Nah, yang ketujuh ini yang paling penting. Mempelajari sejarah menyebabkan kita bertambah apa? Siapa yang menunjuk nih? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada bapak Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu dia sering mengingat-ingat. Ya, sering mengingat-ingat. Saya jadi ingat sesuatu. Kemarin saya keluar kota. Jadi memang ini sedikit menyimpang dari tema sejarah. Saya ingat cinta saja, kata-kata cinta itu. Memang perempuan itu ujian terbesar bagi laki-laki. Saya duduk di sebuah tempat duduk itu di taman. Ada di depan-depan saya itu taksi. Dia nggak tahu kalau saya duduk di depan. Dia cerita sama taksi. Tahu nggak ente? Bekas pacar aneh ngirim inbox ke Facebook saya. Subhanallah, dia sekarang cantik banget. Jadi istri anak lupa gara-gara ada surat dari bekas pacar. Ini bahaya. Paham nggak? Hati-hati, jangan suka main fitnah, main godaan, main api, pasti terbakar. Ya, hati-hati. Maka jauhi ujian-ujian yang berkaitan dengan perempuan. Habis itu dia menghibur diri. Tapi saya masih sayang sama istri saya. Tapi dia cantik banget sekarang. Sama aja itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, perhatikan baik-baik. Kemudian tadi sampai mana tadi? Yang ketujuh ya. Semakin mempelajari sejarahnya semakin mendatangkan rasa cinta. Dan cinta itu ibadah. Cinta Nabi itu ibadah yang kita berharap pahala atasnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman seseorang sempurna keimanannya sampai ia lebih cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Rasulullah, fa wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, demi Allah, engkaulah orang yang paling aku cintai dibandingkan apapun.
kecuali dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW menjawab, la ya Umar, tidak wahai Umar, tidak demikian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak sempurna imanmu sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la anta al-ana ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang engkau aku cintai lebih dibandingkan diriku sendiri. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, sekarang baru sempurna imanmu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Aini, al-ana kamula imanuk, sekarang sempurna iman. Maka mencintai Nabi itu adalah apa? Ibadah yang diganjar pahala atasnya. Yang terakhir, kenapa penting belajar sejarah? Karena dengan mempelajari sejarah kita akan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mau mengikuti Rasul? Sebagaimana firman perintah-perintah dalam Al-Qur'an, kalau tidak mengetahui sejarahnya, lihat dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Di dalam ayat yang lain, tadi surat apa itu? Ali Imran ayat 31. Lihat lagi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 153. 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Tidak mungkin kita bisa mengikuti, mensuri tauladani, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mengetahui sejarah beliau. Ini pentingnya mempelajari sejarah, dan ini sebagai muqaddimah, ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari awal-awal sejarah, dari mulai kenapa Jazirah Arab yang dipilih oleh Allah untuk diutusnya seorang Rasul yang paling mulia. Dan yang kedua, apa saja hal-hal yang merupakan keistimewaan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah-mudahan kita istiqamah dalam sejarah ini, dan saya mohon izin kepada ketua masjid untuk melanjutkan dengan cara seperti ini. Setuju atau enggak? Setuju ya? Ya, kita lanjutkan saja dengan cara seperti ini. Seperti ini kita akan berhenti, kemudian pertanyaan baru kita sholat. Naam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barakallahu. Ini Ustaz, menyimpang dari tema. Ada titipan pertanyaan, karena ini mendekati tahun baru Masehi, Ustaz. Apa hukumnya berjualan pernak-pernik atau yang berkaitan dengan tahun baru Masehi, Ustaz? Haram. Terima kasih, Ustaz. Bertanya hukumnya haram. Nah, kalau bertanya dalilnya, maka apa hukumnya dan dalilnya tentang menjual itu? Haram karena menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Seorang muslim itu gengsi ngikutin orang kafir. Muslim itu izzah biaqidatihi.
dia itu mulia dengan akidahnya. Ya, lihat perkataan Umar bin Khattab tatkala beliau ingin mengambil kunci pintu Baitul Maqdis. Beliau menenteng sendal, padahal beliau khalifah yang ditunggu di sana. Kemudian kalau tidak salah waktu itu beliau bersama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau nenteng sendal? Nanti dilihat orang. Beliau mengatakan, "Lau kana ghairuka yaqulu hadza." Wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau yang mengatakan ini? Coba selain engkau, lebih aku tenang. Maksudnya perkataan ini enggak pantas keluar dari mulutmu. Kemudian beliau menyebutkan perkataan yang indah, ditulis dalam buku-buku sejarah. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Fa mahma btaghaina bi ghairihi adzallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan hinakan kita. Ya, diharam hukumnya. Ikut andil dengan apapun haram. Ucapkan selamat, selamat Natal, selamat Tahun Baru, kemudian jual trompet, jual topi Sinterklas, makai baju, kemudian bintang-bintangnya, sampai pakunya haram. Ya, kenapa? Karena di situ terdapat penyetujuan terhadap aqidatul musyrik, terhadap akidah seorang musyrik. Dan seorang mukmin beda dengan orang musyrik. Mukmin beriman kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Musyrik mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka haram ikut. Tidak ada kata lain kecuali haram. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ini tadi berkaitan dengan tidur, doa tidur. Kan yang sunnahnya tuh banyak, doa tidur tuh banyak banget Ustaz. Pertama mungkin dari baca 3 qul, terus ayat kursi, terus tadi doa yang agar mati dalam atas fitrah gitu kan, terus subhanallah 30 kali, 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Intinya banyak dari Ustaz, belum lagi surah apa Al-Mulk gitu. Mungkin semuanya nggak ada yang bisa, maksudnya berarti gini, mungkin sebelum itu habis kita udah tidur nih. Nah tadi maksudnya tadi yang disunahkan adalah kata-kata terakhir, kalimat terakhir di mulut kita adalah bacaan doa itu. Nah begitu kita udah, misalnya nih udah selesai, tiba-tiba istri atau ada telepon gitu, itu diulang lagi nggak Ustaz? ya. Itu pertanyaannya. Yes, Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka tadi beliau menanyakan tentang hadis yang berbunyi waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah doa-doa tersebut yang terakhir kamu ucapkan. Artinya sebelum tidur itulah yang terakhir. Maka perlu diketahui bersama bahwa untuk adab semua perintah hukumnya sunnah. Tetapi lebih baik memang diurutkan seperti itu. Ucapan terakhirnya doanya yaitu. Nah, kalau seandainya kita pas ingin semua sudah zikir, doa, baca Quran yang sesuai dengan zikir-zikir tidur sudah kita baca semua, pas lagi mau baca itu ternyata ada telepon, ada panggilan, ada ngobrol atau apa, maka jawabannya ulangi. Jadikan itu sebagai perkataan terakhir, sebagaimana lafaz hadisnya. Wallah. Ada penjelasan yang lain bahwasanya waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah ia terakhir yang kamu ucapkan, maksudnya bukan harus selalu paling terakhir itu, tetapi sebelum tidur ucapan-ucapan itu semua sebagai satu kesatuan yang kamu ucapkan sebelum tidur. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ibu ada pertanyaan?
sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ikut acara bazar yang diselenggarakan dalam rangka acara Kongres Ibu Nasional? Dikarenakan Hari Ibu, apakah boleh ikut berjualan di sana? Maka jawabannya, yang pertama, tidak ada hari raya yang di situ orang muslim merayakan sebuah hari kecuali hari raya Idul Adha, Idul Fitr, dan yang ketiga hari Jumat. Nah, sekarang apabila seseorang ikut dalam bazar tersebut dalam rangka memeriahkan Hari Ibu, apakah bukan termasuk untuk memeriahkannya? Maka termasuk. Jauhi, cari rezeki dengan cara yang lain, dan masih banyak insyaallah ta'ala. Jauhi. Kenapa sih kita selalu suka yang syubhat-syubhat? Kemarin ada orang bertanya ke saya SMS, Ustaz, apa hukumnya menyewakan rumah kepada kaum Nasrani? Nasrani itu nanti dia menyembah selain Allah di dalam rumah itu. Maka jawabannya mudah, yaitu jika kamu tahu sebelum disewakan itu di situ akan menyembah kepada selain Allah, maka haram hukumnya. Ya, jika kemudian tahu, jadi tadi sebelum, jika kemudian tahu, maka haram juga hukumnya. Maka pada saat itu tinggalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Masbuk, lari dari belakang, dari luar. Imam sudah ruku, dia lakas-lakas. Pas lagi takbiratul ihram, sami Allah, sangkal mana tuh? Ya. Lalu hitung mana nih? Dapatkah kadakah? Bingung dia. Coba tenang, ya. Kemudian tenangnya itu jangan jalan tenang juga. Tenang seperti biasa masuk. Kapan imam ruku, ya sudah, berarti kita ikut ruku. Kalau tidak bisa, berarti kita tidak dapat satu rakaat. Demikian. Wallahu. Jangan memasukkan diri kepada sesuatu yang meragukan kita, karena itu keselamatan agama dan juga kehormatan kita. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdhihi." Yang menjauhi perkara syubhat, dia akan menjaga agama dan kehormatannya, wibawanya. Jauhi perkara-perkara syubhat. Wallahu a'lam. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan apa yang berkaitan dengan tidur itu, apakah itu juga termasuk adab tidur dikala siang hari? Ya. Itu pertanyaannya Ibu? Iya. Ya. Apakah semua adab yang kita sebutkan tadi, baru 4 tadi, masuk juga tidur tatkala siang hari? Maka jawabannya, umumnya hadis-hadis tentang tidur maka digunakan untuk tidur di malam hari, karena waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asyan. Kami jadikan siang itu libas. Libas itu apa? Pakaian maksudnya yang menyelimutinya untuk tidur, dan malam siang untuk hidup, mencari penghasilan, ma'asyan. Ya, jadi sewajarnya, idealnya, sejatinya manusia begitu hidupnya. Siang kerja, malam istirahat. Ya, seperti itu. Tapi Ustadz, gimana kalau kerjanya satpam? Kerjanya jual ronde malam sampai jam 1, jam 2, jam 3, maka siang-siang, maka hujan-hujan nyaman boleh. Ustadznya hendak ronde berarti Ustaz. Paham aja pian. Baik, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ini? Bukanya cuma jam maghrib sampai jam 4, jam 5. Nanti tidur beliau. Maka jawabannya, qul kullu ya'malu ala syakilati.
Setiap orang beramal, berbuat sesuai dengan yang dia mampu, asalkan dia tidak meninggalkan kewajiban. Maka asal hukumnya doa, tata cara, adab-adab, zikir, baca Quran yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang tidur, itu tidur di waktu malam hari. Tetapi karena dia umum tidak menyebutkan tentang malam, maka dipakai juga tatkala tidur di siang hari. Kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, sebagaimana dikatakan oleh Mas Didi tadi, bukankah nanti kita akan sebutkan itu baru 4, nanti akan banyak sekali adab-adab sebelum tidur, adab-adab sebelum tidur. Apakah itu dikerjakan semua, terutama yang berkenaan zikir, doa, baca Qur'annya? Maka jawabannya lebih utama dikerjakan semua. Tetapi terkadang seorang bisa hanya mengerjakan doa yang pendek, doa yang panjang, atau baca Quran, ataupun cuma istighfar, cuma berwudu, maka itu tidak ada salahnya. Tetapi yang paling utama adalah seluruhnya dia kerjakan. Nah, ini kalau dikerjakan di siang hari juga akan memberatkan. Maka pada saat itu boleh dia kerjakan sebagian dari adab-adab tersebut, tetapi lebih utama dia sempurnakan. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan menjadikan doa tidur tadi, Ustaz, terakhir yang diucapkan dalam tidur kita sampai ajal kita. Nah, misalkan sudah membaca doa tadi, tidur kita itu terakhir. Nah, apakah kita termasuk dalam keadaan husnul khotimah apabila sesudah membacakan doa tadi? Iya, bagus pertanyaannya. Kalau orang tidur membaca doa tersebut yang kita baca tadi, ternyata itu tidur terakhirnya, itulah batas ajalnya, maka bagaimana? Apakah termasuk husnul khatimah? Semoga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza arada bi abdi khairan ista'malah. Allah jika menginginkan seseorang hamba kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menggunakan hamba tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggalnya. Dan termasuk amal saleh doa tadi. Makanya doanya apa? Berbentuk apa? Penyerahan diri kepada Allah. Semoga dia beramal saleh. Sedikit menyinggung tentang husnul khatimah. Saya tadi di perjalanan waktu di luar kota mendengar kajian dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan an-nafs idza uwidat lil khair ta'awwadat wa idza uwidat gini beliau mengatakan an-nafsu ala ma uwidat alaih. Jiwa seseorang itu sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan untuknya. Jika dibiasakan untuk baik, maka dia akan baik. Jika dibiasakan untuk buruk, maka dia akan buruk. Maka garis bawah itu baik-baik. Seseorang, jiwa, diri ini akan berlaku sesuai dengan kebiasaannya. Maka berbahagialah yang mempunyai kebiasaan baik. Terutama tatkala sendirian, tatkala waktu luang, tidak ada yang dikejar, dia membiasakan diri dengan hal-hal baik, baca Quran, baca buku, berzikir, dengar kajian, sejarah-sejarah dia baca tatkala luang, maka itu akan berpengaruh kepada husnul khatimah. An-nafsu ala ma uwidat alaih, bahwa jiwa seseorang
sesuai dengan yang dibiasakan untuknya. Yang dibiasakan untuk membaca status tidak bermanfaat, sejak berita sana sini, yang kalau dia bodoh terhadap itu, dia tidak akan dikatakan sebagai orang bodoh. Ya, tidak akan dikatakan. Berita politik, berita ekonomi, berita tentang politikus, ya, tikusnya di mana-mana, enggak akan, ya, tidak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, enggak akan ditanya. Maka yang biasa, lihat, yang biasa mengazankan, kumandang azan, diwafatkan atasnya. Yang biasa baca Quran, diwafatkan atasnya. Yang biasa berzikir, diwafatkan atasnya. Kalau saya boleh berbicara tahaddusan bin ni'mah, ibu rahimahullah, mama saya, beliau, kalau saya duduk di samping beliau, itu lisan beliau kadang-kadang sering sekali berzikir. Maka tatkala dalam keadaan sudah pecah beberapa mili gitu di dalam otaknya darah, masih sempat-sempatnya beliau bisa berzikir dan tidak koma kecuali sekitar beberapa menit sebelum meninggal. Maka an-nafs ala ma uwidat alaih. Seseorang terbiasa sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan yang baik. Niscaya dia akan diwafatkan di atas kebaikan. Jangan mempunyai kebiasaan buruk, terutama sendirian. Saya pernah baca perkataan dari Ibnul Jauzi bahwa termasuk Allah menghinakan hamba dan berpaling dari hamba tersebut adalah tatkala sendirian punya kebiasaan buruk. Hati-hati itu. Tatkala sendirian, tidak ada yang melihatnya, tidak ada kawan sepengajian di Masjid Imam Syafi'i, di rumah kah, di kamar kah, dengan handphonenya kah, dengan televisinya kah, dia melihat yang buruk. Itu tanda min alamati i'radillahi 'alal 'abd an yashghalahu bima la yanfa'uhu fil khalwah. Termasuk tanda Allah berpaling dari hamba adalah Allah menyibukkan diri seseorang tersebut dengan sesuatu yang tidak bermanfaat tatkala sendirian. Maka hati-hati. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dijelaskan tentang adab tidur, Ustaz. Berudu, kan sebelum tidur kita disunahkan berudu. Tapi kadang-kala batal lagi wudunya. Pas kita wudu lagi itu susah ngantuknya. Apakah tidak perlu kita perbarui wudunya? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sunnahnya mau tidur memiringkan badan ke sebelah kanan. Kadang-kala juga susah tidurnya. Lalu kita terlentang, lalu kita sebelah kiri. Apakah hal itu menselisih sunnah? Terima kasih. Iya. Yang pertama berwudu, kemudian kita batal berwudu lagi menyebabkan kita sulit. Maka begini, Kak Saifullah, bahwa syaitan itu akan mengganggu manusia dengan berbagai macam gangguan. Di antaranya yaitu mengganggunya dengan menjauhkan dia atau menyulitkan dia untuk mengerjakan sunnah. Maka berusahalah. Kalau dikatakan alasannya susah tidur lagi, maka insya Allah kalau ngantuk tidur. Tapi berwudu, tetap berwudu. Ya, dianjurkan untuk berwudu. Saya tidak ingin mengatakan, jawaban saya mungkin bisa saja seperti ini. Ya sudah, nggak usah berwudu, itu cuma adab. Bisa saja kan jawabannya? Tidak. Kita harus pertahankan itu sunnah. Makanya ada Syekh Akram Muhammad Ziyadah, beliau mengatakan tatkala kita daurah di Terawas, beliau mengatakan as-salafu yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah wa nahnu al-an tarakna sunnah li'annaha sunnah. Salaf dulu mengerjakan amalan yang tidak wajib karena dia ajaran Rasul.
dia sunnah. Ya, mengerjakan amalan sunnah yang tidak wajib karena dia ajaran Rasul. Kita sekarang meninggalkan yang sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dianggap sunnah. Nah, ini bahaya. Itu bedanya. Maka berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami akan berikan petunjuk kepadanya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihrus 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jazan." Dalam riwayat yang lain wala ta'jaz. Artinya bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu dan jangan lemah. Artinya harus usaha. Berat memang usahanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "An-naru al-jannatu huffat bil makari." Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci, berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maukah engkau aku beritahukan tentang sesuatu yang menghapuskan dosa, mengangkat derajat, menuliskan pahala?" Kemudian beliau mengatakan, "Isbaghul wudu 'alal makari." Menyempurnakan wudu tatkala sulit, berat, hujan, ada mengantuk lagi, harus usaha. Kemudian yang kedua, kalau kita diadabkan untuk tidur di atas bagian kanan, kemudian ternyata susah tidurnya, maka jangan sampai kita lebih percaya dengan kesusahan tidur kita dibandingkan hadis Rasul. Berusahalah tidur di atas bagian kanan karena itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Jadi usaha, intinya usaha. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.